Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Putriali dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat tugas pendidikan agama. Sebelumnya, pernahkah kalian bertanya bagaimana seseorang membentuk karakter profesional sejati? Bukan hanya soal skill, bukan hanya soal gelar, tapi soal sikap, integritas, dan konsistensi. Dalam Islam, semua itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu bukan hanya sebagai ibadah ritual, tapi tentang cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertanggung jawab di setiap peran kehidupannya. Tepat waktu, amanah, jujur, dan disiplin, bekerja keras dengan ihsan tanpa harus diawasi, itulah mental profesional yang lahir dari sunnah tersebut. Di video ini kita akan membahas bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi basic mental profesional yang relevan di dunia kerja, bisnis, dan kepemimpinan hari ini. Karena profesi sejati bukan hanya kompeten, tapi juga bernilai. Apa itu sunnah sebagai basic mental profesional? Yaitu bagaimana nilai-nilai Nabi Muhammad SAW dicontohkan kepada kita bisa menjadi fondasi yang menjadi mental yang sehat, kuat, dan beretika dalam dunia kerja profesional. Selanjutnya, nilai-nilai sunnah apa sih yang relevan dengan mental profesional? Yang pertama itu ada kejujuran, yaitu sidik ya teman-teman. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya oleh orang lain. Ketiga, disiplin dan konsisten atau istiqomah. Yang keempat, kerja keras dan kemandirian. Kelima, ada adil dan objektif. Keenam, ihsan, yaitu memberikan yang terbaik, teman-teman. Yang ketujuh ada musyawarah dan kolaborasi. Kedelapan, ada kepemimpinan yang bijak. Kalau kita tadi sudah membahas tentang nilai-nilai yang relevan, sekarang ada manfaatnya nih teman-teman. Nah, sebagai basic mental profesional, yaitu membangun reputasi. Nah, teman-teman nih, membangun reputasi di tempat kerja, dapat dipercaya sama atasan. Yang kedua itu ada dapat dipercaya oleh rekan kerja juga. Yang ketiga, dapat dipercaya juga nih sama klien atau orang yang mau ikut kolaborasi dengan kita. Yang selanjutnya ada meningkatkan kreativitas, bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi nih. Nah, yang kedua itu jujur dan tidak malas, itu ya teman-teman. Terus yang ketiga ada menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nextnya ada menumbuhkan ketenangan batin, karena kita udah merasa kerja itu sebagai ibadah ya teman-teman, bukan sebagai tuntutan lagi, bukan sekedar juga mencari pekerjaan. Jadi hati itu lebih tenang gitu ya teman-teman. Yang kelima ada mendukung keberlanjutan karir. Tadi ya teman-teman, karena kita sudah dipercaya sama atasan, sama klien, sama rekan kerja dengan kerja yang disiplin, rajin, jujur, maka nih akan mempengaruhi juga untuk keberlanjutan karir kita sebelumnya, seperti itu. Biasanya orang yang bermental sunnah itu dapat konsisten, jadi bisa diandalkan juga. Apa yang diucapkan itu konsisten, sama gitu ya teman-teman dari yang mereka ucapkan sebelumnya. Di sini juga ada fungsi utama sunnah terhadap Al-Quran teman-teman. Yang pertama ada bayan at-takrir atau at-takid, penguat artinya ya teman-teman. Sunnah menetapkan memperkuat hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Contohnya nih adalah anjuran untuk sholat. Nah, di situ juga dijelaskan nih tata caranya sholat seperti apa, gitu ya teman-teman. Sudah ada dijelaskan juga di dalam sunnah tersebut. Yang kedua ada bayan at-tafsir atau penjelas. Nah, untuk bayan at-tafsir tadi teman-teman, itu bersifatnya biasanya general, ayat-ayatnya seperti itu ya teman-teman ya, yang akan lebih mudah lagi untuk dipahami atau dijelaskan seperti itu. Itu keharaman bagi laki-laki yang mengenakan perhiasan atau kain sutra yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Bayan at-tasis ini merupakan ketentuan umum sunnah yang mengkhususkan untuk ketentuan umum yang ada dalam Al-Quran agar tidak berlaku untuk semua spesifikasi seperti itu. Nah, yang ketiga ada bayan at-tashri atau penetapan hukum baru. Nah, biasanya sunnah ini itu ditetapkan untuk hukum atau ayat-ayat yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran seperti itu. Nah, yang keempat ada bayan at-tahsis teman-teman.
Sunnah itu mengkhususkan ketentuan umum yang ada dalam Al-Quran agar tidak berlaku untuk semua spesifikasi. Yang kelima ada bayan at-takyid. Sunnah membatasi atau mengikat hukum-hukum bersifat mutlak dalam Al-Quran agar lebih spesifik lagi. Seperti itu. Oke, next ya teman-teman, yaitu penerapan. Yang pertama itu ada penerapan nilai sunnah dalam konteks budaya. Contohnya itu seperti mengumandangkan azan, terus juga mahal, mitzli, yaitu menabuh rebana, biasanya ini ibu-ibu ya teman-teman, saat walimah nikah ibu-ibu ataupun para remaja. Nah, terus lanjutnya ada penerapan nilai sunnah dalam dunia pendidikan. Nah, biasanya itu suka ada di sekolah-sekolah penerapan nilai budayanya. Contohnya setiap hari Jumat diadakan sholat duha berjamaah. Itu buat anak-anak kurang lebihnya 3 minggu sekali biasanya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ada penerapan nilai sunnah dalam lingkungan kerja. Nah, ini di sini ada jujur tadi ya teman-teman, dan juga anak amanah atau menjaga etika seorang muslim, tidak melanggar prinsip syariah, menjaga ukhuwah Islamiyah. Terus keempat ada penerapan nilai sunnah dalam lingkungan keluarga. Contohnya saling menghormati nih antara kakak dengan adik, terus juga ibu dengan ayah, terus saling menghormati antara anggota keluarga, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota keluarga juga teman-teman. Nah, tapi jika ada masalah nih antara teman-teman dengan keluarganya, itu bisa diadakan dengan musyawarah ya, gitu teman-teman, biar bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah, tadi saya udah ngomong panjang lebar ya teman-teman. Nah, di sini ada ayat-ayat nih, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang relevan. Sunnah sebagai basic mental profesional. Yang pertama ada Quran surat An-Nisa ayat 65. Untuk yang kedua ada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga ada hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan tadi presentasi saya tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.